Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, dalam kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kajian subuh yang mudah-mudahan kita mengawali hari dengan tilawah dan mempelajari Al-Quran, mudah-mudahan sebagai wasilah mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya di sini mungkin dalam pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya tentang bagaimana pendahuluan dari surah Al-Kahfi. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini kita langsung saja pada apa saja misalkan ya tafsir dan nilai pendidikan dari di antara Quran surah Al-Kahfi di sini dari ayat 60 bahwa kisah yang sangat fenomenal ya. Kita seringkali menceritakan kepada murid-murid kita bagaimana sosok Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam bahwa percakapan di antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir akan dijadikan pelajaran oleh kita semua. Nah, mungkin langsung saja pada inti isinya bahwa dalam kisah perjalanan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir bahwa Nabi Musa dalam Quran surah Al-Kahfi ini perannya sebagai murid gitu ya, dan Nabi Khidir sebagai guru. Nah, perjalanan seorang murid dan seorang guru ini diabadikan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 60 sampai dengan 82 disampaikan dalam Al-Quran secara utuh gitu ya, bahwa bagaimana percakapan di antara keduanya diawali dari salah satu hadis ya, hadis dari Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah bersabda pada suatu hari ketika Nabi Musa ya biasa berbincang-bincang berbicara di hadapan Bani Israel, di hadapan kaumnya Bani Israel. Kemudian ada yang bertanya seorang kepada Nabi Musa, "Siapa, wahai Musa, siapa orang yang paling pandai?" Kemudian Nabi Musa menjawab, akulah yang paling pandai. Nah, melalui jawaban seperti itu, maka Allah sedikit mencela ya kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa tidak mengembalikan apa yang dia ketahui itu, ilmunya itu kepada Allah. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Nah, ini kan percakapannya nanti bisa dilihat ya dalam 60 sampai 82 dalam Quran surah Al-Kahfi. Kemudian Allah tadi ya mewahyukan kepada Nabi Musa, sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya aku memiliki seorang hamba yang hamba tersebut berada di pertemuan antara dua laut. Jadi tinggalnya itu di pertemuan antara dua laut. Nah, hambaku itu lebih pandai dari kamu, Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya, "Ya Rabb, wahai Allah, bagaimana caranya agar aku bisa bertemu dengan orang tersebut?" Maka dijawablah ya oleh Allah, "Bawalah seekor ikan yang kamu masukkan ke dalam suatu tempat yang mana ikan itu akan menghilang nanti di situ, berarti orang tersebut berada di sana." Jadi intinya harus bawa ikan. Nah, ketika ikan tersebut menghilang, itu pertanda bahwa orang tersebut ada di sana.
Kemudian Nabi Musa pergi gitu ya. Nabi Musa pergi ditemani seorang pelayan bernama Yusha bin Nun dan membawa ikan tersebut dalam suatu tempat sampai keduanya tiba ya di sebuah batu besar gitu ya. Berjalan sampai di sebuah batu besar, karena capek mereka membaringkan tubuhnya dan keduanya tertidur. Nabi Musa sama Yusha bin Nun tertidur. Tiba-tiba ikan tersebut menghilang dari tempat tersebut ya. Dan ikan tersebut intinya melompat ke laut. Nah, Nabi Musa dan pelayannya aneh gitu ya. Kemudian mereka terus berjalan gitu ya, terus berjalan lagi sampai malam gitu, sampai malam. Nah, ketika pagi harinya baru teringat ya Nabi Musa bahwa dia berkata pada pelayannya itu, mana makanan yang kita bawa gitu ya, sambil makan. Sesungguhnya kita sudah capek gitu ya, sudah letih dengan perjalanan ini. Nah mungkin tempat yang tadi kita istirahat itu yang kita cari. Nah akhirnya keduanya kembali mengikuti tadi yang di batu besar itu kembali. Nah setelah mereka di batu tersebut, kemudian terlihat ada seorang laki yang tertutup kain gitu. Kemudian Nabi Musa memberikan salam kepada orang tersebut. Kemudian Khidir ya, orang tersebut yang kata Allah itu lebih pandai dari Musa, bertanya, siapa yang mengucapkan salam tadi? Nabi Musa menjawab, aku adalah Musa. Kemudian Khidir bertanya lagi, Musa yang dari Bani Israel itu? Nabi Musa menjawab, betul. Nabi Musa berkata, bolehkah aku mengikutimu supaya engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Kemudian Khidir menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Nah di sini kan beberapa kali ya ada. Nah ini udah tadi wa idz qala Musa li fata. Ini udah ceritanya udah ya 60 falamma balago udah sampai ke batu besar itu. Nah, kemudian kata siapa Nabi Khidir bahwa kamu nggak akan sabar. Jadi udah tahu ya Nabi Khidir. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa sabar bersamaku. Kemudian Nabi Khidir berkata, wahai Musa, aku tahu ilmu dari Allah yang hanya diajarkan kepadaku saja, dan kamu tidak tahu dan kamu tidak mengetahuinya, dan kamu pun punya ilmu yang hanya diajarkan oleh Allah hanya kepadamu saja, dan aku tidak tahu tentang ilmu tersebut. Nah, kemudian Nabi Musa berkata, insya Allah gitu. Jadi Nabi Musa kan tetap pengen belajar ya sama Khidir. Insya Allah kamu akan mendapatiku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan pernah menentangmu dalam sesuatu apapun. Ini ada tergambar ya dalam Quran surah Al-Kahfi. Kalau dibaca semuanya nanti nggak akan kebagian, nggak akan selesai. Saya ringkaskan aja. Kemudian berjalan ya, keduanya itu berjalan di pinggir laut. Tiba-tiba ada perahu ya, ada perahu lewat. Dan mereka ngobrol dengan para penumpang supaya intinya Nabi Khidir dan Nabi Musa ingin ikut gitu. Akhirnya mereka kenal, oh itu teh Khidir. Kemudian keduanya menumpang dan membawa keduanya tanpa dipinta ongkos, mencek orang banyak. Silahkan cina ya. Nabi Khidir dan Nabi Khidir dan Nabi Musa masuk ke kapal tersebut tanpa dimintai ongkos. Nah, tiba-tiba ada seekor burung hinggap
di tepi perahu gitu ya. Dan ia minum ya, burung tersebut minum seteguk, 2 kali teguk gitu ya dari air laut. Kemudian kemudian Khidir memberitahukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ilmuku dan ilmumu tidak sebanding dengan ilmu Allah. Jadi intinya kan ini ditegur ya, Nabi Musa merasa bahwa dirinya itu paling pandai gitu. Wahai Musa, ilmuku dan ilmumu tidak sebanding dengan ilmu Allah. Nah, lihat seperti paruh burung yang meminum air laut tadi ya, hanya seteguk 2 teguk. Jadi ilmu Allah itu betapa luasnya ilmu Allah, dan ilmu yang diperoleh oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa itu diibaratkan hanya seperti burung tadi yang meminum seteguk-seteguk saja gitu. Kemudian Khidir menuju salah satu papan perahu. Kemudian Nabi Khidir melubangi gitu ya, dilubangi si papan perahu tersebut. Kan Nabi Musa melihat hal itu janggal gitu ya, dan bertanya, wahai Khidir, tadi kan penumpang kapal ini bersedia gitu ya, membawa kita tanpa dipinta ongkos. Tapi kenapa engkau sengaja melubangi kapal itu? Apakah engkau ingin menenggelamkan penumpangnya? Itu udah kita numpang nggak dipinta ongkos, tapi kenapa malah melubangi kapal gitu? Kamu ingin menenggelamkan penumpangnya, cina. Kemudian Nabi Khidir menjawab, bukankah aku udah katakan bahwa kamu tidak akan sabar bersamaku? Kemudian Musa menjawab, jangan kamu menghukum aku karena aku lupa gitu ya. Nah, itu adalah pertama kali Nabi Musa lupa akan janjinya bahwa dia tidak akan bertanya sesuatu apapun. Udah ya, perjalanan. Kemudian bertemu dengan anak laki-laki ya, yang seorang anak kecil yang sedang bermain dengan teman-temannya gitu ya. Dengan teman-temannya. Kemudian tiba-tiba saja Khidir menarik rambut anak tersebut dan membunuhnya gitu ya. Jadi anak kecil sedang bermain, tiba-tiba saja Nabi Khidir dia menarik rambut anak tersebut dan membunuhnya. Nah, melihat kejadian aneh ini, Nabi Musa kan bertanya lagi, mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih itu ya, anak kecil yang masih bersih itu? Bukannya membunuh orang lain, mengapa kamu malah membunuh anak kecil yang masih bersih itu? Sesungguhnya kamu sudah melakukan sesuatu yang munkar. Nah, itu ada ya dalam Quran surah ini, dalam Quran surah Al-Kahfi itu bisa dibaca di ayatnya. Kemudian Nabi Khidir menjawab, nah, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa kamu tidak akan sabar bersamaku? Maka keduanya berjalan sampai keduanya melihat ada suatu kota gitu ya, suatu kampung. Mereka minta makanan gitu ya, minta jamuan kepada kampung tersebut. Tapi di penduduk kampung tersebut tidak ada yang mau menjamu mereka. Nah, kemudian keduanya melihat ada dinding rumah yang hampir roboh gitu ya. Nabi Khidir berkata bahwa dia memperbaiki dinding itu gitu ya. Kemudian Nabi Musa berkata, kalau kau mau, kau bisa mengambil upah dari apa yang udah kamu lakukan. Kemudian Nabi Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Jadi kan udah beberapa kali ya, berarti itu udah pelanggaran keberapa Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu Musa gitu ya. Nah, nanti kita akan ceritakan besok gitu ya, hikmah apa gitu ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu dari mulai melobangi perahu, kemudian membunuh anak tanpa membunuh anak kecil yang tidak berdosa, kemudian tadi gitu yang terakhir. Nah, akan kita lanjutkan besok karena udah waktunya ya.
Tapi mungkin terakhir hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi ya, kisah antara Nabi Musa dan Khidir itu dalam pendidikannya bahwa intinya mencari seorang guru itu butuh pengorbanan, butuh waktu, butuh proses gitu. Bahwa pencarian pada seorang guru membutuhkan sebuah pengorbanan, membutuhkan proses gitu ya dalam ayat 60-nya. Kemudian di ayat 61-nya ini memadukan antara ilmu eksternal dan ilmu internal yang besok akan kita bahas. Kemudian di ayat 62-nya bahwa dalam mencari ilmu itu butuh bekal gitu, bahwa seorang penuntut ilmu itu butuh bekal. Kemudian di ayat selanjutnya di ayat 63 bahwa setan itu memang akan selalu menggoda gitu pada orang yang sedang menuntut ilmu. Banyak sekali ya bisikan-bisikan dari setan yang pada orang yang sedang menuntut ilmu. Kemudian ayat 64 bahwa tidak malu mengakui kesalahan dan segera memperbaiki. Ketika kita salah ya langsung memperbaiki. Ayat 65-nya bahwa semua ilmu itu datangnya dari Allah. Jadi tidak ada ilmu apapun yang tidak datang dari Allah. Ayat 66 bahwa menganjurkan ya berperilaku sopan dan tawadhu di hadapan guru. Di hadapan guru itu kalau kita ingin berhasil harus sopan, tawadhu gitu ya. Kemudian di ayat 67 bahwa sebagai seorang guru itu harus mengenal pribadi calon muridnya gitu ya. Sebelum diterima jadi murid itu harus tahu dulu. Kemudian yang selanjutnya adalah di 68 guru memberikan materi sesuai dengan tingkat pemahaman muridnya. Jadi ketika mau ngasih materi itu harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman murid. Kemudian di 69 sebagai murid harus bisa mengupayakan sifat sabar gitu. Sebagai seorang murid, sebagai penuntut ilmu itu harus memiliki sifat sabar dalam dirinya dan tidak menentang apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian selanjutnya adalah 70 jika bertanya kepada jadi ketika jangan pernah bertanya sebelum guru mengizinkan untuk bertanya. Kemudian di 71 bahwa jangan gampang menyalahkan guru gitu ya. Biasanya kan murid gampang menyalahkan guru sebelum bertabayun, minta klarifikasi terlebih dahulu. Kemudian seorang guru tidak boleh bosan-bosannya mengingatkan muridnya ketika murid melakukan kesalahan. Jadi jangan pernah bosan mengingatkan murid ketika murid melakukan kesalahan. Kemudian ketika murid melakukan kesalahan, jangan pernah malu untuk minta maaf kepada guru. Nah, seperti itu. Nah, kemudian murid harus tahu diri ya ketika berbuat salah kepada gurunya. Kemudian 77 bahwa membantu orang itu harus ikhlas, jangan pernah berharap imbalan gitu. Nah, 78 ketika ada pertemuan antara guru dan murid, di situ juga ada perpisahan gitu ya. Pasti sudah dipastikan ada pertemuan antara guru dan murid, ada juga perpisahan. 79 sampai 82 bahwa guru itu harus mampu menerangkan gitu ya, menguasai materi dengan sangat jelas dan lugas sehingga murid mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Nah, mungkin besok ya hikmah gitu. Kenapa tadi ya apa yang dilakukan Nabi Khidir itu yang tidak dipahami oleh Nabi Musa akan kita lanjutkan besok. Mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian dulu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan jazak kepada Bunda Dr. Fenty yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga kita semuanya bisa menyerap apa yang telah disampaikan dan seterusnya bisa mengamalkan nantinya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sepertinya waktu sudah cukup ya. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
Dari saya sebagai pemandu acara di pagi ini banyak salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Astagfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.